pengemis ternyata dia memarkir mobil Avanzanya di pompa bensin setiap hari, setelah itu dia baru jalan untuk mengemis. Nah, hal-hal semacam itu tentu jadi lebih menarik karena unik ya, beda dengan yang lainnya. Yang berikutnya adalah adakah unsur konflik di situ? Ini memang apa ya, seperti terdengar jahat, tetapi kalau berita kita tidak ada unsur konfliknya, misalnya perebutan tanah misalnya ya, kemudian ada apa konflik hukum kek atau apa gitu, berita kita jadi dingin sehingga tidak terlalu menjadi menarik. Tadi misalnya tentang si Ananta tadi ya yang di Kalimantan itu kan tentang adanya pengambil alihan tanah adat oleh satu perusahaan besar gitulah ya, itu yang dijadikan berita. Dan kemudian yang terakhir dari news value ini bisa ada yang menyebutnya 5, ada yang menyebutnya 8, ada yang 10. Waktu saya di Tempo dulu ada 8, tapi saya mengambil yang umum saja. Yang terakhir adalah berkenaan dengan situasi kita yang sekarang ini, yakni adanya karena beritanya lagi viral. Ini kan menarik nih. Kekinian sekali bahwa karena beritanya lagi viral, maka kita layak untuk melakukan investigasi gitu. Nah, saya kira itu news value. Sekarang kita masuk ke merancang liputan investigasi. Tadi informasi awal, ini penting. Apakah informasi awal itu kita dapatkan dari pengamatan langsung, fakta lapangan, misalnya praktik suap, atau pelacuran online, atau pungutan liar. Ya. Nah, saya tidak mengecilkan arti dari kemampuan teman-teman ataupun medianya, tetapi jika kita media ini memang konsumsinya atau audiensnya adalah lokal, maka tentu kita perhatikan hal-hal yang berkaitan langsung dengan isu lokal, sehingga pembaca kita merasa perlu punya kepentingan terhadap informasi liputan investigasi kita itu. Kemudian dari sumber informasi terbuka, jadi pengaduan ke lembaga-lembaga resmi, ya, hasil rapat atau dengar pendapatnya DPR atau DPRD, kemudian laporan tahunan sebuah perusahaan atau lembaga, terus laporan pertanggungjawaban, hasil monitoring dan evaluasi. Itu sumber-sumber informasi yang terbuka, termasuk dari pejabat pengelola informasi tadi ya, yang secara rutin mestinya dia melaporkan informasi-informasi perkembangan daerah ya. Nah, kemudian sumber tertutup. Pak Maskur ada suara yang bocor nih kayaknya ya. Mohon teman-teman yang belum di-mute dulu ya. Ya, teman-teman tolong di-mute ya. Ada suara-suara yang cukup mengganggu. Ya. Sumber tertutup, yakni pengaduan ke lembaga-lembaga LSM. Nah, tapi harus teman-teman di Sulawesi Utara ini harus perhatikan betul siapa sih LSM ini ya. Saya sebagai anggota Pokja pengaduan itu sering sekali diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh media karena sumbernya hanya LSM. LSM-nya juga kita tidak tahu, mungkin belum diakui lah keberadaannya atau identitasnya. Kemudian dan memang benar banyak teman-teman LSM itu adalah si penulis berita itu sendiri begitu loh. Nah, ini kita harus hindari. Ini jelas konflik of interest ya. Ini tidak independen yang pasti. Nah, kemudian jadi harus LSM yang bonafid lah yang akan kita jadikan informasi awal gitu ya. Kemudian curhat dari pihak yang merasa dirugikan atau yang berkonflik. Dulu waktu Tempo masih majalah Tempo hanya masih cetak gitu, itu seringkali kita menerima surat gelap gitu ya, tetapi isinya ternyata terang benderang gitu. Jadi tidak disebutkan siapa yang mengirim, tetapi informasi yang dikirim ternyata valid gitu loh. Nah, serta sumber-sumber anonim lainnya dengan alasan apapun ya.
Lanjut ya. Next. Nah, kemudian sudah saya singgung di awal tadi, persoalan yang akan diinvestigasi merupakan isu aktual yang mempunyai news value yang tinggi. Tadi saya sudah singgung, menyangkut kepentingan publik sesuai dengan target audience, pembaca Anda, segmentasi. Apakah Anda media lokal, media regional, atau media nasional, dan seterusnya, ya. Supaya apa upaya yang Anda lakukan itu sesuai dengan minat pembaca Anda. Kemudian pertimbangkan peluang ketersediaan informasi awal. Jadi jangan hanya dari sebuah LSM yang mengeluarkan statement yang tidak kita konfirmasi. Statement Anda itu berdasarkan data apa? Oh, datanya ada. Mana datanya? Dari mana sumber datanya? Nah, ini harus dipertimbangkan. Kan kadang-kadang teman-teman ini, wah ini kan investigatif Pak. Sumbernya boleh dari entah mana saja. Kewajiban wartawan lah harus melakukan pemberitaannya atau menyuarakannya. Ya, tapi kewajiban wartawan juga untuk menilai kredibilitas sumber, akurasi data. Itu penting. Sebab ini bisa berdampak pada akhir dari pekerjaan kita. Kemudian pastikan tadi saya bilang ya, sumber daya redaksi sendiri. Media memadai enggak? Pengetahuan personilnya, jumlah personilnya, dananya, waktunya gitu ya. Kalau kegiatan investigasi itu membutuhkan jumlah orang lebih dari satu, dan ini saran saya ya, sebaiknya lebih dari satu, dan selalu dikomunikasikan dengan atasannya, supaya ketika kita melakukan gerakan dan langkah, ada orang lain yang tahu, ada orang lain yang memonitor kita, ya.